Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sempat untuk membahas surat Zalzalah, surat yang berkaitan dengan kengerian atau apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Surat Al-Adiyat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Al-Adiyat. Apa itu surat Al-Adiyat? Yaitu surat yang berkaitan dengan kejadian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'sara ma fil kubur. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa yang dikubur? Semuanya dibangkitkan. Dan manusia pada hari kiamat kelak itu akan dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal. Ketika dia meninggal, misalnya dia dalam kondisi berperang, maka dia sedang memakai pakaian perang. Begitu juga ketika seseorang meninggal ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia dalam kondisi sedang memakai kain ihram. Maka ketika kita tahu hal demikian, hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam sebaik-baik keadaan. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seputar surat Al-Qari'ah, sebuah surat yang membahas tentang kengerian hari kiamat. Surat yang pendek namun maknanya itu dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Al-Quran ketika dimulai dengan kalimat istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Maka di sana ada makna yang terkandung di dalamnya, makna yang agung, makna yang dalam, makna yang harus benar-benar kita tadabburi, harus benar-benar kita perhatikan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala ini mengulang Al-Qari'ah itu 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Maka ini menambah keagungan tentang perkara apa yang diulangi tersebut. Karena Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat.
Dan hari kiamat adalah salah satu pokok unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang percaya tentang adanya hari kiamat, maka dia akan waspada, maka dia akan berhati-hati, maka dia tidak akan memperlakukan orang lain itu semena-mena, sesuka hatinya. Yang penting saya suka, yang gak seneng gak masalah, yang penting saya happy. Nah, apa yang kita lakukan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep pertama, ketika seseorang itu tidak percaya akan adanya hari kiamat, sudah menjadi jaminan pasti itu orang yang buruk, akhlaknya jelek, perilakunya menjijikkan, tingkah lakunya dibenci oleh orang lain. Dan orang tersebut sudah pasti orang yang sangat dibenci oleh orang lain. Karena apa? Dia nggak percaya dengan hari kiamat. Ya akan berlaku semena-mena, sesuka hatinya. Yang penting saya senang. Orang lain nggak senang nggak masalah. Maka ketika seseorang itu percaya akan adanya hari kiamat, maka ini akan menolong seseorang itu untuk berhati-hati. Nah, Al-Qariyah ini adalah salah satu nama hari kiamat. Karena nama hari kiamat itu sejatinya banyak. Ada Yaumul Qiyamah, hari apa itu? Hari kiamat. Yaumul Qiyamah. Karena pada hari itu manusia itu semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamah artinya adalah berdiri. Pertama, maksudnya berdiri, Allah Subhanahu wa taala menegakkan janjinya. Allah menjanjikan bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan, ada hari kiamat. Allah tegakkan. Karena qiyam ini bukan hanya maknanya berdiri, tapi juga menegakkan, membuktikan. Dan yang kedua sesuai maknanya sendiri, yaitu yaumul qiyamah. Manusia itu semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna nama lain dari hari kiamat adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Begitu juga dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Karena manusia ketika itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Begitu juga Yaumul Jaza, hari pembalasan. Manusia akan dibalas. Maka barang siapa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau seandainya dia berbuat baik sekecil biji dzarrah, maka akan dapat balasan. Wa may ya'mal, dan barang siapa yang dia beramal keburukan sekecil biji dzarrah, maka dia akan mendapatkan keburukan juga, dia akan dibalas. Bahkan hewan sekalipun itu juga akan dibalas. Padahal hewannya itu nggak ada yang masuk surga, masuk neraka, nggak ada. Hewan itu kan nggak ada surga dan neraka. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan, membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar seadil mungkin. Begitu juga dengan Yaumut Tanad. Apa itu Yaumut Tanad? Hari seseorang itu memanggil, nada yunadi. Seseorang saling memanggil, saling mencela. Oh, saya begini gara-gara dia. Saya seperti ini karena mengikuti ajaran dia. Saya tersesat karena saya mengira orang tersebut itu mengajak saya kepada kebaikan. Dia Yaumut Tanad, hari di mana seorang saling memanggil, saling menyalahkan, saling melemparkan kesalahan kepada orang lain, padahal yang salah ya dia. Padahal yang salah dia. Dia mampu untuk menolak ajakan tersebut. Kenapa dia tidak menolak?
Begitu juga hari di mana seseorang itu saling bersahut-sahutan, saling memanggil saudaranya. Mana? Dulu saya hidup di dunia, saya punya kakak, adik, saling mencari, saling memanggil saudaranya. Apakah saudara saya masuk surga atau tidak? Begitu juga nama lain hari kiamat adalah as-sakhah. Apa itu sakhah? Sakhah itu adalah suara yang memekikkan telinga. Karena pada hari kiamat pekian atau teriakan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka itu benar-benar kencang. Saking sakitnya teriaknya kencang sekali. Seseorang itu kalau teriaknya semakin kencang itu membuktikan semakin sakit. Kalau cuman aduh kaget itu mungkin kerasa. Tapi ketika teriaknya kencang, sekencang-kencangnya, itu benar-benar sakit. Dan pada hari kiamat nggak ada kata selesai untuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dan dia termasuk golongan orang kafir. Nggak ada kata selesai. Hangus, bangkitkan lagi, siksa lagi, hancur, bangkitkan lagi, kembalikan seperti semula. Maka sohoh at-taumah, taumatul kubra. Apa itu taumah? Kengerian, ngeri sekali. Begitu juga dengan qari'ah. Qari'ah ini adalah allati taqra'ul qulub, yaitu yang mana pada hari kiamat itu al-qulub, hati-hati manusia itu taqra'. Apa itu taqra'? Gemetar, merinding. Wal asma, begitu juga telinga, pendengaran manusia itu merinding, takut. Min haulin syiddatiha, karena disebabkan kengeriannya, kedahsyatannya. Bahkan ketika itu ada seorang bayi yang dia baru lahir, ketika mendengar, melihat kengerian hari kiamat, bayi tersebut langsung beruban. Coba bayangkan, bayi baru lahir ceprot, owek-owek langsung beruban. Karena apa? Ngeri, saking dahsyatnya. Bahkan pada hari itu juga, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Orang nggak peduli mau sampingnya siapa, my bestie, nah tetap dulu ketika di dunia dia dekengannya, tetap nggak akan mempedulikannya. Mau sebanyak apapun jasa orang tersebut di dunia kepada kita, kita nggak peduli itu siapa. Bawang seorang ibu saja itu sampai lupa dengan anaknya. Ibu, kasih sayang di muka bumi ini, kasih sayang terbesar itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini kasih sayang makhluk ya. Seorang ibu kepada anaknya itu sayang sekali. Pengorbanan seorang ibu kepada anaknya luar biasa. Rela bergadang. Demi apa? Anaknya bisa tidur nyenyak. Walaupun bisa jadi seorang ibu tersebut mungkin tidurnya hanya 1 jam, 2 jam, kemudian bangun lagi, anaknya nangis dengan sabar. Dahsyat. Kesabaran ibu itu luar biasa. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa. Rela mempertaruhkan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabathuth. Pada hari tersebut
Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu kal faras. Fi dzalikal yaum takunu halun nasi fi maujani ba'dihim bi ba'din wa ihtilati ba'dihim bi ba'din kal farasi indama yantasilu wa yamuju ba'du fi ba'd. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu seperti kal faras. Apa itu faras? Faras itu seperti laron. Laron yang berterbangan, bertabrakan, bingung, saling bertumpu. Wahtilatu ba'dihim bi ba'din. Satu dengan yang lain itu saling bertabrakan, saling bertumpukan. Karena saking banyaknya, orang sudah bingung. Orang tidak mungkin untuk menghindar, semuanya lari. Dan seluruh makhluk itu lari ke segala penjuru. Dan mereka saling bertabrakan. Karena mereka nggak sadar depannya siapa, tabrak. Seperti laron, seperti lalat. Lalat itu ketika malam hari itu nggak bisa terbang. Begitu juga seperti lalat ketika mendapatkan cahaya, silau, tabrak. Antum pernah lihat lalat ya? Lalat itu kalau malam hari itu gak bisa terbang. Antum di pagi siang hari mau mukul lalat nggak kena. Apa ya? Kalau bahasa Jawanya nyeblek. Antum nyeblek lalat siang pagi nggak kena. Tapi kalau coba di malam hari gampang, lalat nggak bisa, silau. Nah seperti itu manusia lemah ketika pada hari kiamat, dan mereka saling bertabrakan, saling bercampur. Indama yantasir, ketika mereka bertebaran, yang tasir itu berpencar ke sana kemari, lari ke segala penjuru. Wa yamuju ba'duha fi ba', dan manusia satu dengan yang lain itu saling bertabrakan. Seperti maut itu dijadikan sebagai permisalan ombak di lautan. Deburan ombak saling bertabrakan. Wa huwa nadiru qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradun muntasir. Seakan-akan manusia pada hari kiamat itu saking ngerinya, saking sudah fokusnya buyar ketika itu. Mereka seperti kaljarot, seperti serangga-serangga yang berterbangan. Entah lari kemana, bingung. Sudah tidak bisa mikir lagi, tidak bisa. Bentar, saya belok kanan, salah jalan ya. Pokoknya yang penting lari. Seperti antum misalnya, antum jalan, tiba-tiba ada anjing. Kira-kira saat itu antum masih bisa mikir nggak? Kayaknya jalan sana itu jalan yang aman. Lalu nggak kepikir. Kan kalau mau sudah dikejar anjing, nggak mikir, yang penting lari. Entah ternyata ini kan jalan buntu, udah nggak kepikiran. Yang penting gimana caranya saya lari dulu. Entah mau jalan buntu mau apa. Manusia loh di dunia itu dikejar anjing aja sudah bingung, apalagi hari kiamat. Sudah nggak kepikiran mau belok kanan, habis kanan tuh kiri, habis kiri itu ke kanan. Padahal jalan yang antum gunakan untuk pelarian antum itu adalah jalan yang setiap hari antum lewati. Tapi ketika antum dikejar oleh anjing,
kira-kira kepikiran nggak? Kayaknya ini kok seakan-akan jalannya beda. Antum nggak peduli. Depan ada orang misalnya jualan cilok, bisa jadi antum tabrak. Ada orang jualan bakso dengan gerobaknya, antum tabrak. Yang penting lari. Saya nggak kepikiran. Wa takunul jibal. Dan pada hari kiamat jibal. Apa itu jibal? Gunung. As-summus salabul qawiyatul mutamassikatul al-matinah. Gunung yang identik dengan as-salab, kokoh, keras, qawiyah, kuat. Mutamassikah itu pegangannya erat. Matinah, kokoh. Kal ihnil manfus. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti kasaufil manduf. Seperti apa itu suf? Suf itu kapas. Al mandub, kapas yang terombang-ambing, mudah. Kapas itu ringan. Coba bayangkan gunung yang identik dengan kokoh, kuat. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung tersebut itu seperti apa? Seperti kapas. Sebagian orang mengatakan, oh ini khayalannya Muhammad. Mana mungkin gunung yang kokoh yang menjadi pasak bumi nanti pada hari kiamat itu seperti kapas yang berterbangan. Muhammad kok ngarang ceritanya bagus banget gitu. Mohon maaf, Nabi Muhammad SAW ini sedang tidak ikut lomba ngarang cerita. Bukan. Tapi kenapa demikian bisa terjadi? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut gunung tersebut itu dari pasaknya. Nah, jika gunung saja itu sudah berterbangan, maka pertanyaannya, kira-kira bumi ketika saat itu wujudnya seperti apa? Sudah nggak berwujud. Karena gunung itu kan pasaknya, tiangnya, pakunya. Maka di Jawa ada raja namanya Paku Buwono, pasak bumi. Buwono itu bumi, penguasa. Paku Buwono itu penguasa mana? Solo atau Jogja? Solo. Paku Buwono itu Solo. Paku itu artinya paku, Buwono artinya bumi. Karena zaman itu di Solo dan sampai sekarang, walaupun sekarang kekuasaannya itu tidak seperti dulu ya, tapi masih ada raja. Gelarnya adalah Paku Buwono. Paku Buwono itu pasaknya bumi. Maksudnya apa? Penguasanya bumi. Nah, ketika gunung itu yang di pakunya bumi itu sudah dicabut, maka bumi sudah tidak berwujud lagi. Bisa antum buktikan ketika gempa bumi, gunung, misalnya gunung meletus gitu, gunung meletus. Kira-kira gempa nggak buminya? Gempa. Padahal gunungnya nggak berpindah kemana-mana, masih tetap di situ. Tapi bumi bergoncang. Karena apa? Paku, pasaknya bumi itu mengalami kegoncangan. Nah, jika bumi seperti itu, pertanyaannya, kita siapa kita? Manusia kecil, sombong, gak tahu diri, belagu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Banyak di antara kita nggak mau. Mas, sholat sih bentar, lagi sibuk. Emang dikira sholat itu buat pengangguran?
Mas, ayo mas ngaji, memperdalam agama Islam. Nantilah, belum sempat. Banyak alasan. Manusia loh, tinggal di sebel. Tahu sebel, ditiup. Jika gunung aja seperti itu, apalagi manusia. Kita manusia dibanding gunung itu seberapanya sih? Kita kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan permisalan dengan sesuatu yang nampak oleh mata semua manusia. Apa itu? Gunung. Semua orang itu lihat gunung. Kalau misalnya pakai permisalannya planet, nggak semua orang lihat planet. Cuman kayak pokoknya Saturnus itu wujudnya seperti ini, punya cincin. Uranus itu lebih kecil dibanding Saturnus misalnya. Pluto itu planet terkecil. Mars itu planet terdekat ke bumi. Pokoknya gitulah. Wujudnya kira-kira seperti ini. Dan orang akan bisa, seseorang yang tidak melihat dengan mata kepala sendiri sangat mungkin untuk mendustakannya. Ini kayaknya enggak lah, enggak mungkin seperti itu. Beda dengan gunung. Semua orang itu lihat gunung, tahu wujud gunung itu seperti apa. Bahkan kita dulu kalau kecil ada pelajaran menggambar. Apa yang kita gambar? Semua gambar gunung. Ini bukti bahwasannya semua manusia itu tahu gunung. Wujudnya gunung seperti apa, kokohnya gunung seperti apa, tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan permisalan dengan sesuatu yang logik, masuk akal. Oh, itu gunung. Gunung dijadikan berterbangan, bertabrakan seperti kapas. Maka agar manusia itu berpikir, loh itu gunung, kokoh, besar, dahsyat. Allah terbangkan. Apalagi engkau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, wahai manusia, segeralah bertobat kepada Allah. Wahai manusia, segeralah mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirimu kepada ketaatan. Jangan terlena dengan gemerlapnya dunia. Jangan terlena dengan bujuk rayu setan. Karena yang terjadi apa nanti? Ketika sudah hari kiamat, tidak ada. Antum mau nyalahkan orang lain tidak bisa. Salah siapa? Kita ini kan sudah diberikan semuanya akal untuk berpikir, hati nurani untuk mencerna. Sama. Maka dulu ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah. Jadi kisahnya itu Raja Romawi Heraklius itu suatu ketika pernah ngeprank rakyatnya. Jadi ketika itu Heraklius, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Suatu ketika Heraklius ini sadar bahwasannya apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran, dan dia mengakui ini kebenaran. Karena Heraklius itu beragama Nasrani, dan agama Nasrani tidak jauh dari agama Islam dulunya, tapi nggak disama-samakan ya, ngawur itu. Efeknya apa? Banyak orang Nasrani akhirnya mengatakan, loh itu benar kan, Al-Quran itu ciplakan karangannya Muhammad. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, loh memang Al-Quran itu 75% dari Injil, dari Bible. Nah, kan bahayanya seperti itu. Konteksnya kita ini nggak dipaksa loh. Harusnya ada orang depan kita didakwahi, bukan malah kita nyamain. Ngawur orang seperti itu. Udah seperti itu orang seperti itu naturalisasi lagi. Nek warga asli nggak seperti itu. Wajar kalau orang naturalisasi.
Tapi bukan berarti saya julid sama naturalisasi. Saya nggak mendukung timnas Indonesia naturalisasi, enggak gitu loh. Cuma ya biasa lah, orang naturalisasi kan beda. Enggak, sejak kecil di sini ya ada beberapa hal yang perlu kita wajarkan. Ini yang ngaco ya. Suatu ketika, jadi Heraklius itu ngeprank. Dia sudah sadar, oh ini kayaknya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran. Dia sadar, ini kebenaran, ini masuk akal, ini logik. Kemudian dia mengatakan kepada pengikutnya, kepada rakyatnya, wahai rakyatku, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad itu, orang Arab itu, adalah sebuah kebenaran yang nyata. Heraklius mengucapkan seperti itu. Tapi kemudian ketika Heraklius itu melihat bahwasannya ketika itu dia melihat bahwasannya rakyatnya, pengikutnya yang ada di hadapannya itu lari, pontang-panting semuanya lari dari hadapannya. Maka ketika itu Heraklius dia mulai berpikir, wah, kalau saya masuk Islam, saya mengakui apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah kebenaran, maka bisa jadi apa? Bisa jadi saya nggak diakui, kekuasaan saya hilang dari hadapan saya. Kemudian Heraklius mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku semuanya, tenanglah. Sejatinya saya hanya ingin mengetes seberapa taat, seberapa loyal kalian kepadaku. Maka ketika aku melihat bahwasanya aku mengatakan sebuah perkataan yang membuat kalian lari dari sisiku, maka saya tahu bahwasanya kalian adalah orang yang benar-benar loyal untuk mendukungku, untuk setia taat membelaku. Kenapa Heraklius mengatakan seperti itu? Karena takut hilang dunianya. Maka ketika ada seseorang, dia sadar bahwasannya apa yang dia ucapkan kebenaran, kemudian ternyata dia mencabut ucapannya karena takut hilang dunianya. Hendaklah seseorang ingat bagaimana dulu Heraklius pernah mengatakan kebenaran dan akhirnya dia akan menyesalinya sepanjang masa. Dia sudah sadar apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebaikan. Fa asbaha ba'da natfihi qauman lakinnahu ghairu mutamasik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur menghilangkan kekokohan gunung tersebut, sehingga gunung tersebut itu tidak sekokoh dulu. Bihaisu law habba hawaun yasiru talasha. Sehingga ketika gunung tersebut itu sudah semakin ringkih, semakin lemah. Bihaisu law habba, kalau seandainya angin itu bertiup, yasiru talasa, maka gunung tersebut itu akan yasir. Gunung tersebut itu akan bisa berjalan talasa, apa itu? Yang berangsur-angsur, dia akan terombang ambing. Fatadhabu antil kal jabalu salabatuha wa quwwatuha. Maka hilanglah kekuatan dan kekokohan gunung tersebut dari dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika setelah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu yang identiknya kokoh kemudian menjadi lemah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia pada hari tersebut menjadi dua bagian. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa rajahat bil hasanat, kebaikannya itu lebih banyak dan ketaatannya, dan dia telah melakukan anwaul qurubat, berbagai macam amal-amal soleh,
fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang tersebut itu akan diganjar dengan kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan itu hanya berlaku ketika di akhirat, yaitu di surga. Sedangkan di dunia itu tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Punya istri cantik tapi cerewet, punya suami ganteng kayak opa-opa Korea ya, orang zaman sekarang kan begitu. Tapi apa? Malesnya naudzubillah. Kalau kata orang sekarang itu apa? Mokondo. Ganteng, sispek tapi mokondo. Cantik, cerewet, jengkelin. Kaya raya tapi tidak punya anak. Harta di mana-mana, aset di mana-mana, tapi anaknya semuanya nakal. Apalagi punya rumah yang mewah, luas, seluas bak istana, tapi tinggal sendirian. Nggak ada kehidupan di dunia ini yang sempurna. Nggak ada kehidupan di dunia ini yang nyaman. Punya rumah bagus, nyaman, segala fasilitas itu ada. Tapi banyak orang nggak bersyukur. Karena apa? Untuk apa, Ustadz? Saya punya rumah yang mewah, bagus, saya tidur aja nggak nyenyak. Banyak orang kaya raya tidur nggak nyenyak. Karena apa? Senantiasa was-was. Jangan-jangan ada yang maling, coba cek CCTV-nya, ada yang masuk atau enggak. Tidur di rumahnya nyaman, tenang, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Karena apa? Jangan-jangan ada OTT, karena dari hasil korupsi. Nggak ada kehidupan di dunia ini. Bahkan sekalipun orang yang mendapatkan harta tersebut, kenikmatan duniawi tersebut itu dari cara yang halal, maka tetap ada kurangnya. Itulah sejatinya kehidupan duniawi. Kehidupan di dunia itu nggak ada yang sempurna, yang perfect 100% nggak ada. Antum pengen hidup mulia, ya harus usaha. Nggak bisa antum ongkang-ongkang kemudian antum tiba-tiba datang. Berbeda dengan surga. Antum baru kepikiran, saya pengen makan onta guling, onta panggang. Tiba-tiba ontanya datang di hadapan antum dalam kondisi sudah matang, tinggal antum makan. Nggak ontanya datang, harus nyembelih, harus apa lagi? Harus bakar, harus bumbuin, harus menyiapkan peralatan untuk dibakar. Nah, antum baru kepikiran, set, langsung ada di hadapan antum. Nggak perlu bersusah payah. Antum tiba-tiba kepikiran, saya ingin makan stroberi yang ada di atas puncak Gunung Everest. Karena dulu antum pernah mendaki Gunung Everest, kemudian antum menemukan buah stroberi di atas puncaknya. Datang di hadapan antum. Antum gak harus capek-capek daki, menyiapkan jaket yang tebal, peralatan yang canggih, kemudian menyiapkan kompas, kemudian ngabari keluarga saya mau mendaki Gunung Everest. Nggak harus. Antum nggak harus capek-capek, antum nggak harus berletih-letih. Antum baru kepikiran sudah ada di hadapan antum. Itulah kehidupan surga. Fil jannatil khuldi
abadi selamanya, fi naimin mukim, yang kenikmatannya itu senantiasa ada. Antum nggak khawatir kenikmatan tersebut tuh hilang seperti fata morgana. Antum nggak khawatir ketika antum sedang makan takut kekenyangan, nggak ada. Adanya nikmat, 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 nikmat. Antum ketika di dunia, antum punya uang sebanyak apapun, ketika antum ingin membeli makanan, apa saja yang antum inginkan. Saya pengen ada di hadapan saya ada 50 macam masakan. Bisa nggak antum? Bisa kalau punya duit. Tapi permasalahannya, bisa antum makan semuanya? Anda paling cuma cicipi sesendok sudah. Karena apa? Kenyang. Nikmatnya nggak abadi. Berbeda ketika di akhirat, ketika di surga, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa kenyang, nggak ada. Adanya nikmat, nikmat, nikmat. Maka kenikmatan surga itu malah udunun sami'at wala khatara ala qalbi bas. Nggak ada yang pernah kita dengarkan, nggak bisa kita bayangkan. Gimana ya? Nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa kenyang. Enak. Jadi makanan itu semua seperti ketika santapan pertama. Rasanya apa ketika antum mencicipi makanan santapan pertama? Enak. Kedua beda kan? Itu di dunia. Di surga nggak ada nikmat-nikmat seperti santapan pertama. La yahulu wa la yazulu abadul abad. Nggak akan hilang, nggak akan musnah di hadapan kita, abadi selamanya. Qariratun ainuhu, matanya berseri-seri, berkaca-kaca senang, karena disebabkan biminnatillahi alaihi wa fadlihi, karena disebabkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Radiyah, hatinya itu ridho, nggak ada rasa kurang ini kurang itu, nggak ada seperti itu. Walihada jaa fil hadis sahih, maka oleh karena itu datang dalam sebuah hadis sahih, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga Allah masukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna sayyan azidukum, wahai hambaku, maukah kalian, adakah sesuatu yang kalian inginkan sehingga aku akan memberikan kepada kalian? Fayaqul, ya Allah, bukankah alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami itu putih berseri-seri, glowing, menjadikan wajah kami ini ganteng, yang kami ketika meninggal dalam kondisi tua renta, engkau jadikan kami muda perkasa. Yang ketika meninggal kulitnya, wajahnya sudah keriput, jadi muda, cantik, ganteng, gagah, menawan, mempesona. Alam tudkhilnal jannah, dan ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Sudah. Watunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Masih kurang apa? Sudah dimasukkan surga, sudah diselamatkan dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ternyata di sana ada sebuah kenikmatan yang lebih indah dibanding seseorang masuk surga. Apa itu?
fayaksiful hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka penutup. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan dodoli ila rabbihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang mana kenikmatan tersebut itu lebih indah dibanding kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk melihat wajahnya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah. Tapi ketika kita menisbatkan Allah memiliki wajah, bukan berarti kita menyamakan. Karena ada orang ketika Salafi menisbatkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, maka mereka menganggap kalau Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah menisbatkan Allah itu memiliki wajah, dalam pandangan mereka berkonsekuensi bahwasannya kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Anda sebagaimana kita ngomong, antum punya wajah, ayam punya wajah, monyet punya wajah. Apakah ketika anak ngomong ke antum, Rosyid, antum ganteng? Tapi ketika misalnya saya ketika kurban Idul Adha, ini kambingnya ganteng ini, apakah sama? Ya beda jelas. Kok bisa-bisanya dikatakan menyamakan? Menyamakan itu baru ngomong gantengnya antum itu kayak kambing. Itu baru penghinaan. Iya, kok bisa-bisanya loh. Ini kayaknya orang ini bahasa Indonesianya belum lulus ini kayaknya. Kok bisa-bisanya loh. Beda loh menyamakan dengan menisbatkan. Maka tentu gantengnya manusia dengan gantengnya hewan beda. Cantiknya manusia dengan cantiknya hewan beda. Misalnya antum punya, ini kucingnya cantik sekali ini. Kemudian antum punya adik saya cantik, sama gitu, ya beda lah. Begitu juga antum punya adik antum gemesin, ini apa namanya, ini gemes banget sih anak kecil ini, bayi ini. Kemudian ada seorang perempuan ketemu kucing atau apa ya, yang biasanya perempuan itu gemes, kucingnya kok gemesin gitu. Berarti dia menyamakan adiknya sama kayak kucing, kan enggak gitu loh. Ya mbok bahasa Indonesia ya mbok yang bener gitu loh. Bisa-bisanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah, dan wajah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan wajahnya manusia. Dan sebaik-baik nikmat adalah ketika seseorang itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini hanya bisa dilihat ketika di akhirat saja. Dan di surga itu enggak setiap orang itu bisa melihat wajah Allah, hanya orang-orang pilihan. Coba bayangkan, misalnya ada sayembara untuk menikahi seorang putri raja yang cantik jelita. Kira-kira putri raja, apakah setiap orang itu bisa lihat wajahnya? Bisa enggak? Enggak semuanya. Enggak semua orang itu tahu mana putrinya Kim Jong Un gitu, presiden Korea Utara. Kan enggak ada yang tahu. Karena apa? Putrinya itu benar-benar disembunyikan. Walaupun konon katanya ternyata putrinya itu kurang cantik dibandingkan umumnya standar perempuan cantik masa kini. Mohon digaris bawah ya. Anaknya cantik, tapi tidak secantik standarisasi kecantikan perempuan masa kini.
Ya. Siapa tahu nanti ada anak buahnya Kim Jong Un yang di Indonesia, kemudian nanti dirudal, bahaya. Nah anaknya saja itu enggak setiap orang itu bisa lihat gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu anaknya. Apalagi di sini bidadari cantik jelita. Enggak setiap orang itu kan bisa lihat wajah bidadari gitu loh. Apalagi wajah Allah Subhanahu wa taala sudah istimewa, pilihan di antara orang-orang yang terpilih lagi terpilih. Nah, coba bayangkan ini gimana coba. Maka Masya Allah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan seseorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nabi Musa ketika di dunia tidak pernah melihat wajah Allah. Nabi Musa alaihissalam hanya melihat cahaya ketika di Bukit Tur Sina, tidak melihat wajah Allah. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana dengan hadis Abdullah bin Abbas? Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat wajah Allah. Maka hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain, yaitu riwayat Aisyah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala dari hatinya, bukan penglihatan mata. Sedangkan ketika hati itu sangat mungkin. Dalilnya apa? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang sholat mengimami para sahabat. Dan ketika itu Rasulullah SAW itu benar-benar menghadap ke arah depan. Beliau tidak berbalik. Rasulullah SAW mengatakan sufu fakum, rapatkanlah barisan sholat kalian. Fa inni arakum min warai dhahri. Sesungguhnya aku melihat kalian itu dari balik punggungku. Nah, itu penglihatan hati. Itu bukti bahwasannya Rasulullah SAW itu bisa melihat dari penglihatan hati. Tapi dari penglihatan mata tidak ada manusia satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, faman saqulat mawazinuhu, dan barang siapa yang saqulat, apa itu saqulat? Berat timbangannya. Maka ini membuktikan bahwasannya amalan itu bisa ditimbang. Ini bukti bahwasannya amalan itu bisa ditimbang. Karena ada sebagian orang orientalis, orang kafir, mereka mengatakan, orang liberal, mereka mengatakan amalan itu kan abstrak. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang abstrak itu bisa ditimbang? Sesuatu yang abstrak mana mungkin bisa ditimbang? Maka sebelum itu kita perlu mengetahui bahwasannya yang ditimbang itu ada apa? Ada 3 hal. Dan masing-masing 3 hal ini sekaligus nanti bantahan kepada orang-orang liberal yang mengatakan bahwasannya sesuatu yang abstrak itu tidak bisa ditimbang. Yang pertama yang ditimbang itu adalah amal manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa dengan merubah amal itu benar-benar ditimbang. Amalan manusia benar-benar ditimbang. Atau yang kedua, amalan tersebut itu Allah Subhanahu wa taala rubah wujudnya dalam wujud manusia. Pada hari kiamat didatangkan, dalam sebuah hadis didatangkan amalan manusia itu dalam wujud seorang manusia yang gelap, kemudian acak-acakan. Kemudian ditanyakan, siapa itu? Nah, itu amalmu. Dan dalam keadaan wujud yang lain, dalam keadaan kondisi
wajah yang berseri-seri, wujud manusia yang berseri-seri. Kemudian ditanya, apa itu? Itu adalah amalmu ketika di dunia. Bisa Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi manusia kemudian ditimbang. Atau ya Allah timbang langsung. Karena tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat itu didatangkan kepada seseorang ketika di padang mahsyar. Seseorang itu dinaungi amalannya. Ketika dia di padang mahsyar, kan ada seseorang yang akhirnya dia tenggelam disebabkan apa? Keringatnya yang bercucuran. Sampai akhirnya mencapai arah, ada yang dagu, searah betis, ada yang cuma telapak kaki, ada yang sampai tenggelam. Maka pada ketika di padang mahsyar ada sebagian manusia itu diberi naungan. Karena sebab apa? Amalnya. Amalnya Allah rubah menjadi naungan ketika di padang mahsyar. Ini dalil bahwasannya amal itu bisa ditimbang. Kemudian yang kedua, apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu adalah orangnya. Orangnya ditimbang. Dalilnya adalah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud itu beliau manjat sebuah pohon kurma. Kemudian tidak sengaja ternyata betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu tersingkap. Dan para sahabat ketika itu melihat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian sebagian sahabat ada yang mengatakan, dasar betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu kecil. Karena memang betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu ditimbang, maka lebih berat dibanding gunung. Maka ini bukti bahwasannya yang kedua yang ditimbang adalah orangnya. Yang ketiga adalah catatan amalnya. Yang pertama yang ditimbang amalnya, yang kedua orangnya, yang ketiga adalah catatan amalnya. Dalilnya adalah hadis bitoqoh, yaitu seseorang ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bitoqoh, sebuah kartu. Ketika ditimbang catatan amalnya manusia tersebut itu lebih berat dibanding maksiatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ternyata timbangannya, catatan amalnya itu ringan karena disebabkan banyaknya sayyiat, kemaksiatan, maasi, waddunub, dosa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah ke dalam neraka hawiyah. Hawiyah ini artinya adalah syai'un munkhafid ma bainal jabalain, yaitu sebuah tempat yang landai yang ada di antara dua gunung. Maksudnya hawiyah ini adalah sifat, bukan nama, bukan neraka hawiyah, bukan. Tapi sifatnya neraka ini adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Membinasakan. Sebagaimana ada sebuah tempat yang curam di antara dua gunung. Antum yang senang mendaki gunung, kadang di gunung itu kan ada jalan setapak. Antum kepleset, sudah antum pindah alam. Nah, sedangkan hawiyah ini sifatnya adalah benar-benar membinasakan seseorang. Seseorang ketika sudah kepleset, ya sudah celaka, tidak bisa bangkit lagi. Orang itu kalau sudah misalnya masuk jurang di gunung, hampir dipastikan itu mati, meninggal. Hampir dipastikan dia meninggal.
Maka sebagaimana hawiyah, seseorang yang terperosok ke dalam neraka, maka nggak akan bisa selamat lagi. Nggak akan Allah Subhanahu wa taala angkat kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Siapa itu? Orang kafir. Kalau orang mukmin, karena kan ada sebagian orang wa amman man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah, maka seakan-akan yang masuk ke dalam neraka itu kan juga ada orang mukmin. Berarti orang mukmin nggak mungkin Allah selamatkan kemudian masukkan ke dalam surga, enggak. Yang dimaksud hawiyah benar-benar membinasakan, tidak mungkin diselamatkan, ini adalah khusus untuk orang kafir. Adapun orang mukmin yang dia masih memiliki keimanan sebiji dzarrah, maka orang tersebut itu akan diadab di dalam neraka sesuai kadar dosanya. Sampai dosanya benar-benar selesai, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat, kemudian Allah jemur gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah selamatkan, Allah masuk ke dalam surga. Kalau yang jemur tadi itu kata kinayah, bukan bermaksud untuk tasbih, untuk menyerupakan. Tapi ini agar gambaran. Sebagaimana seseorang itu ketika mencuci itu kalau udah kering baru diangkat. Maka sebagaimana orang yang banyak dosanya ketika di dunia, Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Sudah bersih dari dosanya, Allah angkat, Allah masukkan ke dalam surga. Itu bagi orang yang mukmin. Kalau orang yang kafir, maka dia mukhalladan finnar. Nah, kenapa di sini fa ummuhu hawiyah? Fa ummuhu, maka fa ummuhu, ummu itu apa sih? Ibu. Kenapa kok tempat kembalinya neraka? Karena ibu itu adalah tempat kembali seorang anak. Dekapan, kasih sayang yang paling hangat bagi seorang anak itu adalah ibunya. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Allah menanyakan. Maka ini maksudnya adalah bahwasannya neraka tersebut itu benar-benar ngeri, benar-benar membinasakan, agar seseorang itu hati-hati. Sebagaimana seorang pemandu ketika dia memandu para wisatawan, dia senantiasa mengingatkan hal-hal yang membahayakan. Bapak Ibu jangan sampai terpisah dari rombongannya. Itu bisa jadi diulang berkali-kali. Karena apa? Kalau sebuah rombongan sudah terpisah, maka efeknya akan fatal, bahaya. Bapak Ibu jangan dekat di bibir pantai, karena ombaknya itu sedang tinggi. Itu diulang-ulang. Karena kalau tidak mengindahkan nasihat tersebut, akibatnya fatal. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, hati-hati dengan neraka tersebut. Narun hamiyah, yaitu neraka syadidatun muhriqatun, yaitu sebuah neraka yang syadid, neraka yang pedih, yang menghancurkan. Wa qad jaa fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ingatlah, sepanas-panasnya neraka yang ada di bumi yang dirasakan oleh manusia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Coba bayangkan, itu baru 1%-nya, satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Maka kalau pengen tahu bagaimana panasnya neraka, ya silahkan antum coba
panas yang ada di muka bumi ini kemudian dikali 70. Nah, kalau pertanyaannya apa yang paling panas? Api yang paling panas di muka bumi ini apa? Lava yang di bumi. Ya, kalau antum ingin tahu, antum masuk ke kawah gunung berapi yang masih aktif. Nah, kalau ingin tahu, maka ada salah seorang tabi'in ketika dia terbetik dalam benaknya untuk bermaksiat, maka dia segera menghidupkan lilin. Ketika lilin tersebut sudah hidup, kemudian ia memasukkan tangannya di atas api lilin tersebut. Agar dia apa? Oh, panasnya api dunia itu saya sudah tidak mampu, maka bagaimana nanti aku menghadapi panasnya api neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa khawatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.